Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat menjadi kita membaca salawat ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam waghfir lana ya Kita masih membaca hadis yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan mencari ilmu, keutamaan mengaji. Kita susah-susah jalan dari rumah kita menuju tempat-tempat pengajian, baik di sini atau di majelis taklim lainnya, itu semua tidak ada yang sia-sia. Ya, kita dapat ilmu, kita dapat pahala, kita dapat pengampunan dosa. Ya, setiap langkah dari ayun dan kaki kita angkat kaki kita untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kita turunkan kaki kita, itu bisa menggugurkan yang dosa-dosa kita. Ini yang hari ini. Di mana? Mama 1387. Wa'an Abi Umamah. Iya. Anna Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul 'alimi 'ala al-'abidi kafadli 'ala adnakum. Hadis diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedudukan orang alim kalau dibandingkan dengan kedudukan orang abid, abid itu cuma ibadah doang. Dia beribadah.
setiap malam bisa 100 rakaat dia apa namanya sholat sunat setiap 2 hari sekali dia puasa misalnya puasa Daud puasa Nabi Daud ya itu namanya abid orang yang ahli ibadah kan harus banget tuh pada terus ya tapi kata Rasulullah SAW keutamaan seorang alim orang yang menuntut ilmu dibandingkan dengan orang yang abid ya yang cuma beribadah doang kafadli ala adnahu seperti perbandingannya seperti keutamaanku Rasulullah SAW seperti ini Rasulullah ala adnahu kalau dibandingkan dengan kita nih orang-orang yang paling rendah yang gak punya ilmu sama sekali yang bandingkan artinya menuntut ilmu itu mengaji itu lebih utama daripada ya hanya sekedar beribadah saja. Hadis ini maksudnya adalah agar ibadah kita didasari dengan ilmu pengetahuan. Yang tadi dibilang ibadahnya itu ya di bawah apa namanya derajatnya daripada orang alim itu maksudnya kalau ibadahnya tanpa ilmu dia nggak tahu dia asal ikuti doa dia nggak tahu bagaimana caranya bagaimana jadi bakal tidak ini ya sempurna apa tidak dia nggak tahu dia asal cuma ikut doa ibadah ya mungkin campur-campur dengan ria ibadah mungkin campur-campur dengan yang lainnya yang kurang beres tapi kalau dia berilmu kemudian dia ibadahnya akan lebih sempurna bukan berarti setelah itu kalau itu mau ngaji kemana aja tapi nggak ibadah salah lagi ya justru kita terus mengaji dan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian Rasulullah bersabda, Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan para malaikat wa ahlas samawati wal ardh dan penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit siapa? Para malaikat ya penduduk langit dan penduduk bumi hatta namlata. Penduduk bumi itu bukan manusia doang. Iya, banyak. Ada jin, binatang, ya, penduduk bumi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit, para malaikat juga perhatikan bahwa penduduk bumi kita semua sampai binatang-binatang, hatta namlata fi hujriha, sampai semua di dalam lubangnya ya wa hatta al-huta dan sampai ikan di laut di sungai di danau ada berapa tuh? Miliaran triliunan kesemuanya isinya ya sampai semut di dalam lubangnya sampai ikan di dalam lautan misalnya la yusalluna ala muhammadin nasir khairah mereka semuanya itu mendoakan kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Artinya apa? Ya, para muallimin kita semua yang kita ajari saudara kita istri kita anak-anak kita teman kita ajari yang belum bisa apa yang kita dapat dari pengajian yang sampaikan kepada yang lain itu semua mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikat
semuanya bersoal kepada kita daripada ngaji. Tuh, bukan sembarangan kita ngaji. Ya, bukan asal datang doang. Bukan karena apa-apa, benar-benar karena ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik tentang akhirat kita, tentang dunia kita. Ya. Nah, itu semua didoakan oleh Allah malaikat seluruh penduduk langit dan bumi. Ya. Allah Tirmidzi qala haditsun hasan. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Ya. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه hadis selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini makamnya Eksir Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke Alexandria itu ada makamnya di sana. Darda. Qala yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan ya yabtaghi fihi ilman, ingin menuntut ilmu, ingin mengaji, belajar ya, yabtaghi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan baginya perjalanan ke surga. Apa namanya, pahalanya, upahnya kita ngaji berat-berat ya, dimudahkan dalam surga. Kenapa? Karena perginya berat, datangnya berat, kemarin datangnya berat, ngaji berat. Kalau sholat masuk dikit gampang. Mulai kon gampangnya bawa kita. Udah ada aja. Tapi nggak bakalan gampang ke surga kalau ke sana. Kalau kemarin, sahabat Allah lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam jalan ke dalam surga. Kenapa? Kan kalau kemarin udah pasti langkah kita aja diberi pahala. Kita masuk ke dalam masjid baru buka pintu udah dapat pahala. Kita baca doanya, Allahumma ighfir li dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ada tulisan di atas. Tinggal baca doa. Ya. Masuk dapat pahala. Langkah selangkah kita niat itikaf di masjid. Namanya juga ya, dalam masjid ini madum fihi billahi ta'ala. Saya lihat itikaf ini selama saya ada di sini berapa jam? Sejam dan 2 jam. Ya, selama kita di sini pahalanya jalan terus. Jalan terus. Bagaimana kalau mau cepat jalan ke surga? Bagaimana kalau lancar masuk surga? Habis itu masuk kembali kita sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, enteng banget 2 rakaat. Ya, lalu ulama berfaham lintas. Tahu banget. Apa itu kita duduk sambil nunggu azan, sambil kita zikir, itu baca subhanallah, kita baca la ilaha illallah, kita baca Al-Quran misalnya. Ya, Rasulullah SAW selama orang duduk di dalam masjid nungguin sholat, bukan nungguin pelayan, bukan orang kecil-kecilan, bukan, tapi nungguin sholat. Itu selama itu argo sholatnya, sholat sunnahnya jalan. Jadi argo etikafnya jalan, argo sholat sunnahnya jalan. Seakan-akan selama kita berdiri itu argo sholat
apa namanya, sholat sunnahnya dia selama niatnya di masjid itu nungguin apa? Nungguin sholat. Nanti ada hadisnya itu baca. Habis itu kita dengerin azan, setiap azan dikumandangkan kita ikutin. Terus sampai kita baca doanya, ya, doa azan. Allahumma rabbana lil ka'batina salatul qa'im Muhammad nabil wasilata wal fadilah. Kita doain Nabi Muhammad kita doain. Kira-kira kalau kita doain Nabi Muhammad perlu doa kita. Perlu enggak? Jadi kita doain buat apa? Lumberannya kan kebanyakan lumberan buat kita aja. Iya. Nabi kita Nabi Muhammad enggak. Ya. Sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wa mahmud wa hubba maqaman mahmud alladhi wa'ada. Ya Allah, berikanlah tempat yang tertinggi kepada Nabi Muhammad. Kita doain dia. Ya. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beliau akan mendapatkan apa? Maqaman mahmuda. Tingkatan derajat yang paling tinggi dari akhirat Nabi Muhammad SAW. Kita doain, mendapat Rasul. Allah yang ngasih. Terus ngapain kita doain yang buat kita kembalinya supaya dapat berbahagia tinggi dari akhirat. Habis itu kita sholat lagi, sholat qabliyah, maghrib atau isya. Habis itu kita sholat berjamaah. Orang-orang di rumah sholat kita cuma satu, pahalanya kita 27. Perbandingannya nggak main-main 27. Ya. Habis itu selesai, kita sholat lagi, sholat ba'diyah, kita zikir lagi. Zikir dulu, habis itu kita sholat. Ya Allah, pahalanya yang mana? Habis itu kita dengerin pengajian, kita hadir pengajian, kita dengerin pengajian. Masya Allah, tadi itu akhlaknya didoain sama Allah berdoa, malaikat yang berdoa, semut pada doain, ikan berdoain, namanya ikan, ya. Sambil kita nungguin sholat isya, sekarang. Iya, argo sholat itu ngikutin lagi, tambahin lagi. Bagaimana nggak gampang masuk surga kalau kemarin jalannya? Dan gitu maksudnya. Kalau udah masuk ke masjid ikut pengajian kebanyakan apa? Susah hitungnya. Mendingan jangan hitung. Susah gitu pengajian itu. Jadi nanti sholat tahu. Saking banyaknya. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat la tad'u ajnihataha, mengembangkan sayapnya. Ajnihah itu jamak plural dari jinah. Jinah itu sayap, ajnihah bentuk pluralnya. Malaikat sayapnya banyak, bukan cuma 2 doang. Ya, dan Al-Quran sudah beli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat kawin bukan nih? Kawin itu pas Rasulullah SAW itu ayat bukan apa? Kantor baru. Bukan, ini ayat tentang ajnihah, tentang sayapnya malaikat. Uli ajnihatin, malaikat itu yang mempunyai sayap makna wa thulatha wa ruba'. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Dalam hadis Bukhari yang pertama itu, ketika Rasulullah pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, disebutkan, dilukiskan bagaimana besarnya malaikat Jibril ketika dibuka sayapnya satu saja
satu sebuah sayapnya saja itu langit semuanya tutupan, cuma satu. Ya, kalau banyak bukan main. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan, "Atau kamu ajri hatta ibnil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat itu mengembangkan sayapnya, membuka sayap-sayapnya, plural bentuknya jangan bukan satu. Ya. Untuk siapa? Ibnil ilmi. Buat orang yang mencari ilmu. Kita kaji jadi ya ditolibin ilmi ridhon bima yasna, karena para malaikat ridho, malaikat itu rela dengan yang kita perbuat ini. Mereka gila kalau lihat kita lagi ngaji, didoain satu-satu. Ya. Haji ini ngaji ya Allah, dia banyak umur. Haji ini lagi ngaji ya Allah, biar sehat, biar tenang. Nah, semua itu ayat berapa kita? Ya. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang alim itu la yastaghfiru lahu ya, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan sesungguhnya orang alim itu ya, semua penduduk langit dan penduduk bumi memohonkan ampun baginya, hatta al-hitam fil ma', sehingga ikan-ikan yang ada di dalam lautan itu semuanya mendoakan orang yang punya ilmu. Maksudnya orang yang punya ilmu, orang yang mencari ilmu. Bukan orang alimnya doang, bukan ustaznya doang, bukan. Karena udah punya ilmu, udah punya ilmu di sana, udah bertahu. Hadis banyak yang kita bacain, teman-teman belasan. Didoain. Hatta hitam filma, sampai ikan-ikan yang berada di dalam air itu semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu. Anak-anak kita yang bersekolah doain, ya, yang berkuliah itu asal jangan pada membuli kan. Sekarang lebih banyak yang bullying, perundungan, ya, nah itu harus kita jaga sebagai orang tua, selalu kita nasihati anak-anak kita, ya, biar berakhlak yang bagus. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang cuma ibadah saja. Maksudnya berilmu, ya. Kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan rembulan-bulan di atas ataupun dibandingkan dengan bintang-bintang di sekelilingnya. Terangan mana? Terangan bulan, walaupun satu bulan lebih terang daripada bintang yang lain. Gitu. Ya. Ini perumpamaan dari Rasulullah SAW. Keutamaan seorang yang punya pengetahuan, punya ilmu, itu seperti keutamaannya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang kecil di sekelilingnya. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama, warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Maksudnya adalah ya, para ulama itulah yang meneruskan ilmu yang dibawa oleh para anbiya. Kalau kita sekarang meneruskan ilmunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lagi baca nih. Ini kan semua ya, jadi semuanya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau takhiratu. Takhiratu itu artinya
persetujuan Rasulullah SAW dalam suatu perbuatan itu hadis jadi hadis. Ya, nah itu semuanya adalah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para ulama. Ya. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi tersebut lam yuwarithu dinar wala dirham, mereka tidak mewariskan uang ataupun harta. Ya, dinar itu uang yang terbuat dari emas, itu namanya dinar. Ya, sekarang ada tuh kalau beli emas namanya dinar. Ya, aslinya dulu pada zaman Rasulullah SAW uangnya itu dinar. Uang dinar itu uang yang terbuat dari emas. Ya. Wala dirham, dan mereka juga para anbiya tidak mewariskan apa? Dirham. Dirham itu uang yang terbuat dari perak, namanya dirham. Ya, dulu nih, gitu. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada orang atau negara yang mata uangnya betul-betul emas atau betul-betul perak, itu nggak ada. Namanya ada. Kuwait masih pakai dinar, namanya dinar Kuwaiti, ya, dinar Kuwait. Tapi tetap banknote apa namanya, kertas, kayak uang kita kertas. Cuma namanya dinar Kuwaiti. Ya, ada yang dirham, ada juga dirham. Ya, Bahrain kalau nggak salah tuh pakainya dia dirham. Tapi uang kertas juga, bukan uang perak. Ya, ini maksudnya dulu. Dulu itu uang dinar benar-benar dari emas. Jadi nilainya nggak bisa turun, nggak bisa jatuh. Kalau yang uang kertas ini jatuh. Sekarang uang kertas jatuh nih. Ya, kalau dibandingkan ke dolar turun terus nilainya. Kalau bilangannya terlalu banyak, cuma 11.000 sekarang 14.000, itu berarti jatuh nilainya. Jadi kalau uang kertas bisa jatuh. Tapi kalau uang emas benar-benar emas nggak bisa jatuh nilainya. Emasnya naik dan naik terus nih nilainya, gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, para nabi, para anbiya itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Wa innama urratul ilma, tapi yang diwariskan oleh mereka para anbiya tersebut, terutama Nabi kita Muhammad SAW, itu mewariskan apa? Ilmu. Makanya kita kalau menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ini yang harus kita kejar, ini yang diwarisi, biar dapat warisan yang bagus. Ilmu pengetahuan, di mana saja ada ilmu pengetahuan kita cari, di HP kita. Ya, jangan berita doang, jangan yang lainnya, tapi ada ilmu pengetahuan di situ kita baca. Ya, itu adalah warisan para nabi, para anbiya. Faman akhadha bihadin wafir, barang siapa yang bisa meraih ilmu pengetahuan yang dari Rasulullah SAW tersebut, dia maksudnya orang yang paling banyak, orang yang paling bagus nasibnya. Bihadin wafir, hadin itu nasib, wafir itu artinya banyak. Dialah orang yang paling banyak nasibnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari Rasulullah SAW. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an. Dari hadis selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an. Nadoro itu artinya bercahaya,
wajahnya. Itu namanya naqdor. Searahnya naqdor pakai dor. Ya. Artinya bercahaya wajahnya. Naqdorullahu Quran, Allah akan memberi cahaya wajah seseorang sami'a minna syai'an, yang mendengar satu ilmu pengetahuan dari kami, dari Rasulullah SAW. Kita dengar hadis, kita dengar ayat Al-Quran, kita dengar ya, banyak pelajaran-pelajaran tersebut ya. Fabalaghahu kama sami'ahu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain seperti yang dia dengar. Iya, jadi kita diperintahkan juga untuk menyampaikan ilmu yang kita dapat ini kepada orang lain. Paling tidak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ya. Farubba muballighin aw'am min sabi'in. Bisa jadi orang yang dengar kemudian dia sampaikan kepada orang lain itu akan lebih mantap pengetahuannya dari cuma dengar doang tapi tidak sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau cuma dengar doang itu paling sampai rumah lupa kan. Kita apa yang tadi apa tadi? Oh, sampai rumah kadang nanya. Jadi kalau cuma dengar doang nggak sampai kepada orang lain, itu biasanya cuma sampai ingatnya paling berapa hari, beberapa minggu nggak selesai. Betul lupa lagi. Tapi kalau kita mendengar kemudian kita sampaikan kepada orang lain, paling tidak kita sampaikan kepada orang yang paling dekat di rumah kita, itu akan lebih mantap. Kita tuh memahaminya dan ingatnya lebih panjang, lebih lama. Artinya kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya, yang mana balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku kata Rasulullah SAW walaupun cuma seayat. Dari sini besok tetap pulang sampai rumah kita ingat cuma satu ayat. Kita ingat cuma satu hadis. Kita ingat cuma satu tema, topik. Sekali. Ya, udah kita kasih tahu. Cuma itu apa? Sampai gitu ya. Kata Rasulullah SAW, Allah akan memberikan cahaya di wajah ya orang yang mendengarkan pengajian, yang mendengar dari kami, maksudnya mendengarkan pengajian tersebut. Kita kan nggak bisa dengerin Rasulullah sekarang, Rasulullah juga ada. Kita dengar dari siapa? Dari para guru-guru kita, ya. Kita dengerin dalam pengajian tersebut, ya. Fabalaghahu kama sami'ahu, kemudian dia bersampaikan kepada orang lain seperti yang dia dengar tersebut, ya. Farubba muballighin aw'am min sami'in, ya. Bisa jadi orang yang mendengar kemudian menyampaikan kepada orang lain lagi itu akan lebih mantap dia pengetahuannya. Wahyu itu sadar, awareness bahasa Inggrisnya, aware, lebih aware, lebih aware itu artinya sadar, lebih paham, ya. Min sabi'in, daripada yang hanya mendengar saja, kemudian dia tidak menyampaikan, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بحجاب من النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu fakatamahu, kemudian dia simpan, dia nggak kasih orang, diumpetin ilmunya,
Artinya dia nggak mau ngajarin kepada orang lain. Jadi sekarang itu udah tahu nih berapa hadis tadi itu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana nih orang menuntut ilmu? Pahalanya kayak apa? Harus kita kasih tahu. Kalau enggak berarti kita tutup, berarti kita ngumpetin ke ilmu yang kita tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang suka ngumpetin ilmunya, nggak dikasih tahu, nggak diberikan kepada orang lain. Ultima yawmal qiyamati rijalun minan nar ta'udzubillah. Akan lijau itu asalnya kayak kuda itu di apa namanya, jadi akan dikalungkan gitu. Lijaunya tersebut seakan-akan dikalungkan di wajahnya kayak itu ya. Bilijau minanna dengan ikatan yang dari api neraka. Aku bilang karena dia pada diberi ilmunya. Ya, ditanya nggak jawab misalnya gitu. Atau dia udah tahu dan orang apa di rumahnya memerlukan ilmu itu aja nggak kasih tahu ya. Nah itu ancamannya sangat berat ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini juga kita diperintahkan untuk apa ya? Mengibarkan ya, untuk memberitahu kepada orang lain. وعنه dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu pengetahuan, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang betul-betul ikhlas karena Allah, menuntut ilmunya, ngajinya ikhlas. Ya, nggak bukan karena ini karena itu, ya, betul-betul karena ingin pengetahuan. La yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, ya. Dia tidak belajar mengaji kecuali liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Ada orang yang mengaji karena menuntut keduniaan, mencari keduniaan, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ngajinya. Ya. Lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Orang yang ngajinya tidak ikhlas, ya, itu jangankan surganya. Iya. Baunya aja gak bakalan nyium baunya surga. Gak kenal. Iya, itu katanya surga itu. Ya, udah kecium baunya, wanginya, indahnya itu dari jarak 70 tahun kita berjalan. Berapa kilo itu? Kecium baunya. Nah, ada orang yang ngajinya nggak ikhlas, yang ngajinya karena ada sesuatu kita nggak tahu, selain karena Allah Subhanahu wa taala, selain karena ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kata Rasulullah sendiri, jangankan masuk dalam surga, baunya aja itu banyak dapat. Cium. Ya, mudah-mudahan ngajinya kita ikhlas. Ya. Yakni rihahan, itu artinya bau. Ya, tukang minyak wangi itu kan jarak 10 meter kita udah kecium baunya. Untuk minyak wangi, apalagi di mall. Jadi udah kecium baunya. Kalau dia terbuka itu mall, dia lagi di luar. Juga baunya. Ya, itu mall. Oh gimana? Bisa rasa. Masuk akal kalau sekian perjalanan sekian ratus kilometer masih kecium surga. Ya, nah orang yang nggak ikhlas ngajinya, nah itu jangankan surganya dia dapat, ya, tapi baunya aja kita dapat. Ya, apa namanya itu?
Sop ini aja ada baunya, biar masih ditutupin itu udah pasti cium. Ya, apalagi sorga. Ya, ini satu lagi. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantasi'u bihan nas. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mencampur ilmu pengetahuan dengan sekonyong-konyong dicabut dari ulama, dari kepala orang, cabut gitu. Bukan begitu. Jadi Allah akan mencabut nih ilmu tersebut. Ya, tapi dicabutnya bukan dengan diambil ilmunya dari kepala orang, bukan. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, akan tetapi ilmu pengetahuan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para ulama. Orang-orang alim. Banyak sekali ulama-ulama kita pada wafat. Ya. Sampai krisis. Kalau ulama satu meninggal, itu gantinya itu bahkan susah banget. Kalau ibarat dulu saya tuh kalau Syafi'i bilang kalau lampu 100 watt mati, ya gantinya paling 10 watt enak. Imam Syafi'i meninggal, mana ada yang Imam Syafi'i? Tidak ada. Imam Ghazali wafat meninggal, ada orang yang Imam Ghazali lagi? Tidak ada. Ya, di kampung kita di sini ada Kiai Muhajirin meninggal, mana ada yang selevel gitu? Amin. Berarti banyak ilmu pengetahuan yang dicabut. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan langsung dicabut dari kepala orang, bukan, tapi dari mana? Jadi dimatikannya, diwafatkannya para ulama. Ya. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai pada suatu hari nanti enggak ada lagi orang alim. Kalau baru meninggal, enggak ada gantinya. Kalau dokter mungkin yang meninggal banyak banget yang menunggu, apalagi presiden meninggal, banyak banget yang gantiin namanya. Wapres ya, semuanya mengantar lagi sekarang gampang. Wapresnya pelanggan promo lagi. Tapi kalau orang alim meninggal susah, gantinya susah. Ya, hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai satu hari nanti tidak ada seorang alim. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Mereka mengambil, mereka ya menobatkan ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin-pemimpin itu udah yang punya ilmu. Ya, betul. Saya nggak dulu ijazah ya. Ya. Sampai nanti nggak ada lagi orang alim, sehingga orang-orang pada pemimpin siapa dah? Orang yang nggak punya ilmu. Ya. Betul. Masuk ilmu, akhirnya pemimpin tersebut ditanya. Jadi pemimpin kan pasti ditanya. Ya kan pasti orang pada minta fatwa. Apalagi tentang ilmu pengetahuan, tentang fikih misalnya ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka akhirnya mereka itu memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Karena ada ilmunya. Cuma karena dia jadi pemimpin, akhirnya udah dia beri fatwa, dia jawab pertanyaan
mereka yang sesat, orang yang pada bertanya sama dia, wa adallu, dan menyesatkan, bukan sesat buat dirinya doang, kita semua yang ada juga menjadi sesat juga ikut dengan kesesatan mereka. Tuh pentingnya orang berilmu. Anak kita, cucu-cucu kita yang masih ada sekarang, ya, ayo, ya, kita ajarkan, kita arahkan mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang alim nantinya, ya, kita arahkan mereka supaya hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, ya, ilmu-ilmu agama. Banyak orang yang malas, banyak orang yang sudah, ya, a priori dengan ilmu pengetahuan agama, apalagi memang kurikulum dari kerdilkan, dari sedikitkan agamanya, banyakkan umumnya, ya. Banyak orang sekarang fikih tadi sudah ajarin semua, paruh lebih dari separuh fikih itu sudah ajarin di sekolahnya. Ada ilmu yang benar-benar ditinggalkan, namanya ilmu faraid. Oh iya. Ilmu mewaris sudah diajar di sekolah. Tanya tak? Bandanya kagak. Apa itu apa? Tanya, belajar nggak mewaris? Oh, nggak ada. Apa yang mau itu? Ya, banyak banget. Nanti pada suatu hari kata Rasulullah SAW, ya, bisa jadi bukan di seluruh dunia, tapi kampung kita yang bergerak orang alim. Kalau udah meninggal, nggak ada. Nah, siapa dari kita ini? Pasti yang juga orang yang nggak alim. Ketika orang itu tidak alim, ditanya atau diberikan pertanyaan oleh orang-orang yang tidak fatwa, dia kebingungan. Dijawab seadanya, setahu-tahunya dia, padahal salah misalnya. Kan sesat katanya. Dia sesat juga menyesatkan orang lain. Ya. Ini prediksinya Rasulullah SAW di akhir zaman nanti bisa jadi seperti itu. Ya, makanya kita harus menyiapkan, ya, kader-kader kita yang akan datang, kaderisasi yang akan datang, agar mereka bisa menggantikan, ya, para ulama-ulama yang sudah berwafat, ya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa gunakan dalam kehidupan kita, dan setiap jengkal, setiap nafasnya kita keluarkan dari tubuh kita ini mudah-mudahan dihidup pahala oleh Allah. Amin ya Allah. Terutama ketika kita masih berada di dalam masjid, ya, ketika kita sedang bermajlis taklim misalnya, ya, itu semuanya merasakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doakan guru-guru kita biar banyak umur, ya, biar sehat afiat, ya. Mudah-mudahan semuanya masih ada orang tua kita, ya, itu bisa kita selalu dibimbing orang tua kita, ya. Kalau bawel-bawel dikit sabar, namanya orang tua, ya. Gitu, kita juga orang tua, kita cuma bawel itu bakalan dirinya. Nah, dulu kita masih kecil bawel itu orang tua kita sama. Ya, coba bandinginnya begitu. Nah, kalau sekarang ada orang tua kita, ya, bawel-bawel dikit, ya, jangan. Dulu kita lebih bawel lagi, masih kecil. Lihat aja cucu kita, anak kita sekolah lagi, kadang-kadang sampai nggak sabar, nakal. Padahal gue begitu dulu. Sebelum kita ngomel, kita ngomel dengan panjang orang tua, dan begitu, ya. Dan mesti sabar. Masih ada orang tua itu masih enak. Yo, kalau udah ada orang tua, masya Allah, ada bimbing kita. Kita doain mudah-mudahan, ya, kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin.
المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وآتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله